Kita
di sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini, dan sampai hari ini Tuhan, semoga anugerah-Mu, semoga kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah bersorak sorak. Di pasarnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Kau yang bekerja atas kami, Tuhan yang berikan kekuatan kemampuan, kami sejahtera untuk bisa meningkatkan setiap kebenaran firman bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Amin. Salam. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan satu perikop yaitu persembahan yang sempurna. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul yaitu persembahan yang sempurna. Kita baca bersama-sama. Persembahan yang sempurna di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Dalam hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan adanya akan dosa setelah dipikirkan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh karena korban-korban itu setiap tahun orang mendengar akan adanya dosa. Ya, jadi firman Tuhan ini berbicara tentang persembahan, yaitu persembahan yang sempurna, bukan berbicara tentang apa yang ada pada kita. Justru apa yang tidak kita punya, yang tidak bisa kita persembahkan, itu adalah persembahan yang sempurna. Bukan keuangan kita, bukan kekuatan atau tenaga kita, tetapi ini berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ya, bayangan itu adalah sama-sama, ya. Jadi tidak jelas seperti apa hakikat daripada keselamatan itu sendiri. Jadi Rasul Paulus menuliskan tentang persembahan yang sempurna ini apa sih yang dimaksudkan. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama itu kan berbicara tentang kambing, domba, lembu, semua ini harus yang terbaik, ya kan? Jantan yang terbaik, tidak bercacat, tidak ada yang luka, semuanya yang terbaik. Nah, dikatakan di sini semua itu hanya akan mengingatkan manusia itu dengan adanya dosa, karena setiap tahun terus dilakukan. Ketika manusia berbuat dosa itu harus dilakukan, mempersembahkan korban. Kalau tidak mampu ya belum mati untuk dipersembahkan, untuk menghapus dosa. Ya. Itu bukan hanya saja umat, tetapi juga imam dan keluarganya. Ketika keluarga imam itu melakukan kesalahan atau pelanggaran, mereka juga imam ini harus mempersembahkan, melalui imam ini mempersembahkan korban penghapus salah atau korban penghapus dosa. Nah, Rasul Paulus di sini mengingatkan kembali kepada jemaat Ibrani bahwasanya semua itu hanya bayangan, ya. Bayangan ini berbicara tentang sama-sama atau tidak jelas. Makanya dikatakan di dalam Korintus itu hukum Taurat itu menuntun manusia itu kepada keselamatan, ya, menuntun, tetapi bukan keselamatan itu sendiri, tetapi menuntun sampai kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Nah, dikatakan di sini tadi berbicara tentang persembahan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan membawa berbicara tentang agama, ya kan? Tuhan Yesus tidak berbicara tentang kepercayaan atau agama atau liturgi dan lain sebagainya, tidak.
Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini berbicara tentang kasih, keselamatan, ditawarkan. Bagaimana dia menawarkan kepada seorang perempuan Samaria yang berkata, akulah air hidup. Ya kan? Kalau kau minum air itu, maka kau tidak akan haus sampai selama-lamanya. Bahkan dari dalamnya akan terpancar aliran-aliran air hidup yang tidak akan pernah kering sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana Tuhan juga menawarkan kepada orang lain berbicara tentang akulah roti hidup yang tidak akan lapang lagi ketika makan roti itu sampai selama-lamanya. Yang pada pagi hari ini juga kita peringati tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana pengorbanannya di kayu salib itu dan dinamakan persembahan yang sempurna. Makanya dikatakan di sini tidak seperti di dalam perjanjian lama, ya, yang mempersembahkan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari atau bulan ke bulan. Ketika manusia melakukan pelanggaran, ketika manusia melakukan dosa, maka orang tersebut harus mempersembahkan korban. Nah, ayat yang selanjutnya dikatakan, karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jelas. Jadi hukum tersebut tidak mungkin menyempurnakan manusia itu untuk masuk kepada kehidupan yang kekal atau kepada keselamatan itu sendiri. Karena jelas itu berbicara soal yang kelihatan di dunia ini bukan seperti korban Yesus Kristus di kayu salib. Makanya dikatakan hanya bayangan, bukan hakikat dari keselamatan. Terus sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban. Nah, jadi kalau manusia itu sudah diselamatkan, ya, sekiranya korban-korban itu menyelamatkan manusia, pasti ya sekali saja. Tidak mungkin mempersembahkan berulang-ulang. Setiap kali salah mempersembahkan, setiap kali salah mempersembahkan. Nah, jadi dikatakan di sini, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Karena naturnya manusia ini adalah berdosa. Ya, ketika Adam Hawa jatuh di dalam dosa, maka dikatakan di situ keturunannya semua adalah keturunan orang berdosa, orang bersalah. Makanya dari perjanjian lama, ketika mulai Adam, ya, kejadian sampai dengan kita Maleakhi atau sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, lahir, mati, bangkit dan naik ke surga, maka dikatakan di situ manusia ini masih ada di dalam untuk hukum Taurat. Nah, ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, maka dikatakan dosa itu, ya, bagi yang dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk diselamatkan, maka dosa itu dikatakan sini kuasa dosa itu hilang kekuatannya ketika orang tersebut percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dikatakan kalau mempersembahkan itu dari tahun ke tahun, maka sebenarnya orang ini terus diingatkan dengan adanya dosa. Dirinya ini berdosa, bersalah, tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, jawabannya ini terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Nah, apa sih persembahan yang sempurna? Apakah lemak atau kambing domba yang bukan itu tadi dikatakan itu kan harus yang sempurna. Tapi dikatakan yang sempurna. Ya, kalau dibaca di dalam ayat mulai ayat yang sebelumnya itu dikatakan korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Nah, memang sudah tidak berkenan. Ini kan Rasul Paulus mengutip di dalam perjanjian lama. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu yang pertama apa? Dihapuskan supaya menegakkan yang kedua. Jadi hukum Taurat itu ada yang berkata tidak bisa bilang. Ini memang Tuhan jelas di dalam Ibrani pasal 10 ayat 9 mengatakan bahwasanya menghapuskan
surga atau menyelamatkan dirinya. Dan dikatakan durhaka, ya kan, disebut Rasul Paulus mengatakan kita ini orang-orang yang durhaka, yang harus dimurkai dan harusnya masuk ke dalam penghukuman kekal. Tetapi karena kasihnya dikatakan di sini, maka Tuhan ini harus datang ke dalam dunia ini, ya, menjadi serupa dengan manusia, ya, menjadi sama saudara dan saya. Dikatakan di sini, tetapi bedanya dia tidak dapat berbuat dosa. Karena dia adalah Allah 100% dalam dirinya. Nah, untuk menegakkan yang kedua, supaya manusia ini tidak masuk di dalam penghukuman yang kekal, maka Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Itu adalah persembahan. Dan juga sebagai imam yang besar, dikatakan dia adalah imam besar, imam maha besar. Nah, tetapi dia juga sebagai korban persembahan yang sempurna, membawa dirinya untuk dipersembahkan kepada Bapanya. Dan taat, dan katakan ketaatan itu sampai kepada kayu salib. Dan di sini dikatakan, ya, ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah diputuskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, jadi satu kali untuk selamanya, bukan seperti di dalam perjanjian lama tadi. Ya, bertahun-tahun ketika orang berdosa mempersembahkan, berdosa melanggar mempersembahkan korban. Di sini cukup satu kali Yesus Kristus mati di kayu salib untuk selama-lamanya. Itulah selama manusia hidup di dalam dunia ini, kita masih bisa melakukan kesalahan, melakukan kekurangan atau apapun. Tetapi ingat, kuasa dosa itu sudah dipatahkan dalam setiap hidup orang yang percaya. Ya, karena dikatakan di sini satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30 di sini berbicara tentang Yesus Kristus sendiri yang mengatakan bahwasanya semua itu sudah selesai ketika dia mati di kayu salib. Manusia tidak perlu lagi untuk mempersembahkan. Jadi kalau kita mempersembahkan persembahan yang untuk berbicara tentang keuangan atau apa, itu adalah penata layanan, untuk membantu penata layanan di dalam sebuah gereja atau organisasi. Ya, jadi itu tidak membawa manusia itu untuk masuk surga atau berbicara tentang keselamatan. Ya. Yohanes pasal Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30 di sini berbicara tentang sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, di dalam bahasa Ibrani berbicara tentang tetelestai, sudah selesai. Semuanya itu sudah dikerjakan, yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia karena tidak berdaya oleh daging. Ya, manusia ini kan daging, tidak berdaya. Kita mau menyelamatkan diri kita sendiri itu tidak bisa. Oleh sebab itu harus dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu ketika kita di dunia sekarang ini tidak memperjuangkan tentang keselamatan itu, tetapi bagaimana karena semua itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib, maka tugas kita hanya memuji, menyembah, dan senantiasa belajar firman Tuhan, supaya kita tahu bahwasanya Yesus Kristus itu adalah yang sudah mempersembahkan, dan persembahan tubuhnya itu adalah dikatakan adalah persembahan yang sempurna untuk menyelamatkan setiap kita orang-orang yang percaya. Amin.
Tangan kita memegang roti. Ya Yesus pada malam perjamuan itu ya mengambil roti dan berkata, ini adalah roti. Roti ini adalah lambang dari tubuhku yang akan dipecah-pecah. Dan barang siapa yang memakan roti ini, dia mengingat kematianku di kayu salib. Saudara kekasih, mari kita makan roti ini dalam nama Yesus Kristus. Malam itu juga Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darah perjanjian baru yang akan tercurahkan dan tertumpah bagi dosa-dosa. Oleh sebab itu kita minum anggur ini adalah mengingat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita minum dalam nama Yesus. Baik pemirsa, demikian kita akan menyampaikan pengumuman untuk minggu depan, yaitu seperti ini. Biasanya ibadah raya yang akan dimulai jam 8 pagi, begitu juga sekolah minggu. Lalu ibadah keluarga kita adakan pada hari Rabu. Dan kemudian ibadah Jumat adalah doa malam. Jadi doa malam kita adakan pada hari Jumat jam 8 malam. Dan ibadah pemuda serta latihan musik pemuda-pemudi diadakan hari Sabtu mulai jam 7 malam. Demikian saudara pengumuman, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dan penyembahan serta kita tutup ibadah. Gusti Yesus panjang on
semua engkau diberkati dengan kekayaan surgawi, dipenuhi dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kepandaian, kepintaran, dan kecerdasan. Diberkati dalam usahamu, diberkati dalam sekolahmu, diberkati dalam